Rumah kecil itu berdinding kayu dan beratapkan seng yang sudah mulai berkarat di ujungnya. Letaknya di belakang rumah utama, dipisahkan oleh pohon nangka tua yang batangnya penuh getah. Disitulah Larasmi tinggal setelah resmi menjadi istri Satmoko. Meski mungil dan sederhana, rumah itu cukup untuk mereka berdua. Cukup untuk tidur, makan, dan mengukir cinta dalam diam. Setiap pagi, suara kokok ayam dari kandang belakang membangunkan Larasmi lebih awal dari siapapun di rumah itu. Ia akan segera bangkit, melipat tikar, lalu menyapu lantai papan yang seringkali berderit tiap diinjak. Wajahnya bersih tanpa makeup, matanya lembut dan hangat. Ia bukan gadis kota, dan ia tak pernah ingin menjadi satu. Satmoko, suaminya, adalah tukang kayu yang bekerja di bengkel kecil milik temannya di pasar. Gajinya tak seberapa, tapi cukup untuk membeli beras dan garam. Mereka berdua tahu arti cukup. Tak ada paksaan, tak ada harapan muluk. Larasmi mencintai Satmoko karena kesederhanaannya. Dan Satmoko mencintai Larasmi karena ia tak pernah menuntut dunia, namun rumah utama di depan mereka adalah dunia yang lain. Dihuni oleh satu perempuan tua bernama Nyai Rumini, ibu dari Satmoko. Sudah lama janda, Rumini dikenal sebagai perempuan yang keras kepala dan pandai bicara menusuk. Ia tak pernah menyambut pernikahan anaknya dengan sukacita. Baginya, Larasmi terlalu biasa, terlalu pasrah, terlalu lembut. Tidak cukup kuat untuk mendampingi darah dagingnya. Perempuan kalau terlalu penurut itu mudah ditindas orang, tapi kalau terlalu keras kepala malah nyusahin suami. Begitu katanya suatu kali saat ngobrol dengan tetangga, sambil melirik ke arah Larasmi yang sedang menjemur pakaian. Larasmi mendengarnya, tapi ia diam. Ia tahu, mulut orang tua tak bisa dilawan dengan kata-kata. Ia memilih menjawab dengan perbuatan, bersikap manis, membantu pekerjaan rumah, dan selalu menyapa lebih dulu. Setiap hari sebelum pergi ke bengkel, Satmoko akan mampir ke rumah utama, mencium tangan ibunya, dan berkata, "Makasih Bu, doain ya." Setelah itu, Larasmi akan menyusul, membawakan sarapan atau kadang mencuci piring bekas makan malam keluarga. "Kenapa kamu masak tempe terus? Suamimu gak bosan?" tanya Rumini suatu pagi saat Larasmi meletakkan sepiring tempe goreng di meja. "Dapur. Saya kira Moko suka Bu," jawab Larasmi lembut. "Hah? Kalau kamu pikir cuma karena dia nggak protes berarti dia suka, kamu salah besar. Lelaki itu nggak suka ribut, tapi hatinya bisa bosan juga." Larasmi tersenyum kecil. Ia angkat baskom cucian piring dan berjalan ke sumur belakang. Rumah Rumini berdiri megah meski sudah lapuk. Dindingnya dari bata merah, lantainya keramik kuno, motif bunga, dan di ruang tengah tergantung foto mendiang suaminya. Rekso Prawiro, dulu seorang mantri kampung yang ditakuti. Ada aura kaku di rumah itu, seolah waktu enggan berjalan di dalamnya. Suatu malam, saat hujan rintik turun, Larasmi dan Satmoko duduk berdua di depan rumah mereka. Pohon nangka di samping rumah bergoyang pelan, dan getahnya menetes ke tanah basah. "Kamu betah tinggal di sini?" tanya Satmoko sambil menyeruput kopi. Larasmi menoleh, tersenyum. "Betah. Aku suka suara angin dari dapur ibumu." Satmoko tertawa kecil. "Itu bukan angin, tapi kipas angin tua yang udah nggak berfungsi setengahnya. Tetap bikin sejuk," jawab Larasmi. Namun di balik senyum itu, ada rasa getir yang tak bisa diungkapkan. Ia tahu, setiap langkahnya di rumah itu diawasi. Ia bisa merasakan mata Rumini yang tak pernah benar-benar menatapnya dengan kasih. Ia bisa mencium nada getir dalam tiap kata yang dilontarkan. Tapi Larasmi bukan perempuan bodoh. Ia hanya belum ingin melawan. Suatu pagi, Larasmi bangun lebih awal dari biasanya. Hari itu adalah hari pasaran Wage, hari di mana pasar desa ramai dengan pedagang dari luar kota. Ia ingin membeli kelapa parut dan sayur kangkung. Saat melintasi halaman belakang, ia melihat pintu dapur rumah Rumini terbuka. Lampu masih menyala, padahal matahari belum terbit sempurna. Aroma aneh menyeruak dari dalam.
seperti daun kering terbakar bercampur wangi melati busuk. Larasmi melongok pelan. Tak ada siapa-siapa. Namun ia bisa bersumpah, ia mendengar sesuatu. Suara lirih, seperti orang melafalkan mantra dalam bahasa yang tak ia kenal. Lamat-lamat terdengar seperti pulung ireng tumetes ning daharan. Dig jantung Larasmi berdegup. Ia buru-buru mundur, melangkah menjauh dari dapur itu. Tapi langkahnya terhenti saat melihat satu benda kecil tergeletak di bawah pohon nangka. Sebuah kain merah, digulung rapi, dan diikat tali benang hitam. Ia tak tahu apakah itu sengaja diletakkan di sana, atau dijatuhkan oleh sesuatu yang tak ingin diketahui. Ia biarkan benda itu tetap di tanah, tak berani menyentuh. Dan dari balik jendela yang sedikit terbuka, sepasang mata keriput mengamati punggung Larasmi yang menjauh. Mata milik Rumini yang tak pernah benar-benar tidur saat malam. Tiba, matanya keriput namun masih tajam seperti belati. Ia menarik napas panjang dari sela-sela giginya yang menguning. Dari balik jendela, ia memandangi Larasmi yang perlahan menjauh, membawa keranjang anyaman menuju jalan belakang. Sekilas, wajahnya datar. Tapi jika diperhatikan baik-baik, ada kilatan geli bercampur benci di sudut bibirnya. Lembek, gumamnya, lirih, tapi bau tanahnya terlalu bersih. Pagi itu, Larasmi berjalan ke pasar Wage dengan langkah cepat. Suasana pasar masih sepi, hanya beberapa pedagang yang sedang membuka lapak. Embun belum sepenuhnya menguap, dan aroma tanah basah bercampur. Sayur segar menguar di udara. Ia membeli kangkung, tomat, dan kelapa parut seperti rencananya. Sempat berhenti di penjual tempe dan membeli beberapa bungkus daun salam. Tapi sepanjang berbelanja, pikirannya masih tertinggal di belakang rumah. Tentang kain merah yang digulung di bawah pohon nangka. Tentang suara lirih dari dapur. Dan tentang mata tua yang ia tahu sedang mengawasinya. Sampai rumah, ia langsung menuju dapur kecil di rumahnya sendiri. Dapur itu sederhana, tungku satu, rak piring dari bambu, dan wajan peninggalan ibunya. Tapi baginya itu tempat paling nyaman. Saat sedang membersihkan kangkung, suara pintu diketuk. Tok, tok, tok. Larasmi membuka. Ternyata Rumini, berdiri dengan tangan bersedekap dan wajah tanpa senyum. "Kamu masak apa?" tanyanya singkat. "Kangkung, tumis bu sama sambal tomat. Mau saya antar ke depan nanti?" Rumini memandang ke dalam dapur kecil itu. Bibirnya menyeringai sinis. Dapurnya sempit. Asapnya nyebar ke jemuran saya. "Tumis kangkung pakai minyak bekas, ya?" "Ini minyak baru, Bu," jawab Larasmi hati-hati. Rumini mengangguk. "Kecil, besok bantu saya masak di dapur depan. Saya mau masak sayur asam." Larasmi tertegun sejenak. "Sayur asam? Kenapa? Takut? Baru juga jadi menantu, udah malas bantu mertua." "Bukan begitu, Bu. Saya siap bantu. Besok pagi, sebelum subuh. Jangan telat." Lalu Rumini berbalik dan berjalan pergi tanpa menunggu jawaban. Malam itu, Larasmi mengabari Satmoko yang baru pulang dari bengkel. Lelaki itu hanya tertawa kecil. "Wah, ibu ngajak kamu masak bareng?" Langkah itu. Biasanya dia nggak suka orang lain ngacak-ngacak dapurnya. "Tapi kenapa harus sayur asam ya?" tanya Larasmi pelan. "Mungkin karena kamu suka, aku juga suka, dia mau nyenengin kita kali." Larasmi tersenyum hambar. Ia tak berani menanggapi lebih jauh. Ada yang aneh dari permintaan itu, tapi ia tak bisa menjelaskannya. Keesokan harinya, sebelum ayam jantan sempat berkokok, Larasmi sudah mencuci muka dan melilitkan selendang di bahunya. Ia berjalan ke dapur rumah utama dengan langkah hati-hati. Dapur itu besar dan dingin. Wajan tembaga tergantung rapi, kendi air di pojok ruangan, dan di atas meja panjang sudah tersedia bumbu-bumbu dapur. Rumini sudah di sana, berdiri membelakangi pintu. Ia mengenakan daster lusuh warna coklat tua, dan rambutnya disanggul acak-acakan. Di depan kompor, air dalam panci sudah mendidih. "Tumislah bawang dan cabai itu." Perintahnya tanpa menoleh. Larasmi menuruti. Ia mengambil wajan, menuangkan minyak, dan mulai menumis bawang merah, bawang putih, cabai rawit, serta lengkuas.
Aroma harum memenuhi dapur. Tambahkan asam jawa, daun salam, dan sedikit gula merah. Lanjut Rumini. Kamu tahu kenapa sayur asam harus pakai daun melinjo? Biar rasa sepetnya keluar, Bu, jawab Larasmi. Rumini mendengus. Bukan, daun melinjo itu pahit. Pahit bikin kuat. Sayur asam itu lambang hidup. Asam, sepet, kadang manis. Tapi kalau kamu bisa nikmati, berarti kamu pantas jadi perempuan. Larasmi terdiam. Tangannya tetap sibuk mengaduk-aduk tumisan. Tumisan. Tak lama Rumini menyendok sesuatu dari dalam kendi kecil di pojok dapur. Bubuk berwarna kehitaman, halus, dan berbau samar seperti tanah yang baru digali. Ia menunggu saat Larasmi membalikkan badan untuk mengambil air. Lalu dengan cepat ia tuang 1 jumput ke dalam rebusan sayur. Air sayur bergejolak sesaat, seolah menolak. Tapi Rumini hanya tersenyum kecil. Didihkan sampai mendidih 3 kali, baru matikan api, katanya. Biar matang sampai ke tulangnya. Larasmi kembali ke depan panci, tak menyadari apapun yang terjadi. Ia mencicip sedikit kuah di ujung sendok kayu. Rasanya pas, Bu. Tentu pas, jawab Rumini. Itu resep dari ibuku, dan ibuku dari mbahnya. Tidak semua orang boleh masak sayur asam ini. Kamu beruntung. Larasmi mengangguk, meski hatinya merasa ganjil. Setelah selesai, mereka makan bersama. Satmoko pulang sebentar sebelum berangkat ke bengkel, dan semangkuk sayur asam pun dihidangkan. Dia lahap menyantapnya, memuji cita rasa masakan ibunya. Ayamnya empuk, Bu. Rasanya beda dari biasanya. Karena saya masak pakai doa, jawab Rumini. Larasmi makan perlahan. Rasanya memang enak, bahkan terlalu enak. Tapi setelah beberapa suapan, perutnya mulai terasa aneh. Ada sensasi panas di tenggorokan, dan keringat dingin muncul di punggungnya. Ia menahan rasa tidak enak itu sampai Satmoko pergi. Namun, sesaat setelah masuk ke rumahnya sendiri, Larasmi mendadak terduduk. Pandangannya berputar. Ia berpegangan pada dinding agar tak jatuh. Perutnya seperti ditusuk-tusuk dari dalam. Lalu, entah dari mana, ia merasa seperti ada yang merangkak di balik kulit punggungnya. Halus dan dingin. Ia berusaha bangkit, tapi gagal. Tubuhnya berat. Ia merangkak menuju tempat tidur, namun bayangan di sudut ruangan mulai bergoyang. Seperti seseorang berdiri di sana, mengenakan daster lusuh warna coklat, tersenyum. Sayur asam, jangan pernah kau makan habis. Bisik suara tak dikenal itu. Larasmi berteriak dalam hati, tapi mulutnya terkunci. Dan malam itu, ia hanya bisa gemetar dalam diam. Dengan semangkuk sayur asam, masih mengepul di meja makan. Dan suara tertawa pelan yang entah datang dari dapur atau dari balik dinding rumahnya sendiri. Larasmi terbangun dengan tubuh basah oleh keringat dingin. Langit di luar jendela mulai memucat, pertanda pagi akan segera datang. Tapi di dalam rumah kayunya, udara tetap berat dan gelap. Napasnya memburu, matanya berusaha menyesuaikan dengan cahaya yang belum utuh. Tubuhnya terasa ringan sekarang, tapi seperti habis ditindih sesuatu yang berat sepanjang malam. Ia duduk pelan lalu menoleh ke meja makan. Semangkuk sayur asam itu masih ada di sana. Kuahnya sudah dingin dan mengental, sisa uapnya tinggal kenangan. Tapi entah kenapa, Larasmi merasa kuah itu masih bernapas, seperti sesuatu di dalamnya belum benar-benar mati. Ia tak berani menyentuh mangkuk itu. Ia bangkit menggigil. Lehernya terasa kaku, dan saat ia menyentuh tengkuknya, ada bekas lebam kecil seukuran ujung jari. Seolah seseorang telah menekan lehernya sepanjang malam. Hari itu, Larasmi tetap menjalani tugas seperti biasa. Ia menyapu halaman depan rumah mertua, mencuci pakaian Satmoko, dan menjemur cucian di belakang. Tapi sejak pagi, pikirannya mengambang. Ia merasa seolah dunia di sekelilingnya sedikit bergeser dari poros. Yang lebih aneh lagi, sejak semalam sampai pagi, dia belum melihat Rumini keluar dari rumah utama. Biasanya perempuan tua itu sudah duduk di kursi rotan, sambil mengunyah sirih,
dan memantau kegiatan menantunya. Namun kali ini rumah itu tampak sunyi. Tirainya tertutup rapat, pintu dapur pun tak bergeming. Larasmi memanfaatkan momen itu untuk memberanikan diri memeriksa bawah pohon nangka. Kain merah yang kemarin ia lihat, kini sudah tidak ada, tapi bekas lipatannya masih jelas di tanah. Bersama jejak telapak kaki kecil yang mengarah ke dapur belakang rumah utama. Jejak itu seperti dicetak dari kaki yang telanjang, namun ramping seperti milik anak kecil. Tidak seperti kaki Rumini yang lebar dan sudah menua. Ketika matahari mulai condong, barulah suara pintu dapur terdengar. Rumini muncul, mengenakan daster baru dan rambut disanggul lebih rapi. Tapi wajahnya tampak lebih pucat dan matanya merah seolah semalaman tak tidur. "Kamu belum buang sisa sayur asam semalam?" tanyanya tiba-tiba saat melewati rumah kecil Larasmi. "Belum, Bu. Saya belum sempat," jawab Larasmi gugup. "Buang sekarang. Jangan simpan makanan basi di rumah. Nanti mengundang hal-hal yang tidak kamu paham." Tanpa membantah, Larasmi mengambil mangkuk itu dan membawanya ke belakang rumah. Tapi saat hendak menuangkannya ke tanah, cairan sayur itu berubah warna. Dari kekuningan menjadi agak kehitaman seperti lumpur. Bau anyir mendadak menyengat. Ia menahan muntah, tangannya gemetar. Sayur asam itu bukan hanya basi. Ada sesuatu yang lain, seperti sudah bercampur dengan sesuatu yang bukan dari dapur manusia. Malam kedua setelah kejadian itu, Larasmi mencoba tidur lebih awal. Satmoko belum pulang dari bengkel karena katanya lembur. Namun begitu, mata mulai terpejam, suara aneh kembali terdengar. Kali ini bukan suara tawa, tapi suara sesuatu yang dibakar, seperti ranting kering di atas bara. Lalu menyusul aroma menyengat, menyan, kental, tajam dan menusuk ke dalam hidung. Larasmi bangkit dan membuka jendela. Ia mengintip ke arah dapur belakang rumah utama. Di sana ia melihat Rumini sedang duduk bersila di lantai tanah. Di depannya ada dupa menyala, kendi air, dan mangkuk yang tak asing. Mangkuk sayur asam yang sama. Perempuan tua itu berkomat kamit, menggenggam segumpal rambut hitam, dan menekannya ke dalam mangkuk yang penuh cairan kehitaman. Lalu ia mencelupkan jarinya dan menggambar sesuatu di lantai. Simbol aneh. Garis melingkar dengan lambang mata di tengahnya. Larasmi menutup mulutnya dengan tangan. Ia tahu ia tak boleh terlihat. Tapi sebelum ia sempat menarik diri, Rumini berhenti, mengucap mantra. Ia menoleh, menatap langsung ke arah jendela Larasmi. Mereka saling pandang sejenak. Tapi mata Rumini kali ini berbeda. Putih matanya nyaris hilang, hanya tersisa hitam legam. Larasmi buru-buru menutup jendela. Jantungnya berdentum keras, tubuhnya mulai gemetar lagi. Kali ini lebih hebat dari malam sebelumnya. Ia mundur, duduk bersila di sudut kamar, dan memeluk lututnya. Ia mencoba membaca doa, mencoba menenangkan diri. Tapi bau menyan terus masuk melalui celah-celah papan rumah. Dan dalam benaknya terngiang kembali suara lirih yang ia dengar 2 malam lalu. "Sayur asam. Jangan pernah kau makan habis." Keesokan harinya, Satmoko pulang dengan wajah lelah. Ia melihat istrinya pucat dan lesu. "Kamu sakit?" tanyanya. Larasmi ragu. "Mas, boleh tanya sesuatu?" "Tentu. Keluarga Mas, terutama ibu, pernah belajar hal-hal yang tidak biasa." Satmoko mengernyit. "Maksudmu, seperti ilmu-ilmu yang dari luar agama?" Satmoko terdiam. Wajahnya berubah. Ia menatap istrinya serius. "Dari mana kamu dengar begitu?" Larasmi menggigit bibir. Ia tak bisa berkata jujur tanpa terkesan menuduh. Akhirnya ia hanya menggeleng. "Enggak, apa-apa. Cuman mimpi buruk 2 malam ini, Mas." Satmoko menghela napas lalu memeluk bahu Larasmi. "Kalau ibu terlalu keras, maafin dia ya. Ibu memang begitu sejak ayah meninggal. Tapi jangan mikir yang aneh-aneh. Kalau kamu gak enak hati, kita bisa cari rumah kontrakan kecil di pinggir kampung. Aku bisa tambah kerja sampingan." Larasmi hampir menangis mendengar niat suaminya. Tapi, jauh di dalam hatinya ia tahu, masalah ini bukan soal rumah atau tempat tinggal.
Ini soal sesuatu yang telah dimulai dan belum selesai. Dan di saat yang sama, dari dapur rumah utama, Rumini sedang duduk mengaduk sesuatu dalam kendi. Kali ini ia tidak memakai mangkuk. Ia sedang menyiapkan sesuatu yang lebih kuat. Bubuknya kurang halus, gumamnya sambil menumbuk lagi serpihan kecil dari daun, rambut dan debu pekuburan. Tapi cukup untuk tahap kedua. Ia tersenyum, miring dan dingin. Sebentar lagi, Laras yang lemah itu akan tahu betapa pahitnya jadi menantu. Pagi itu angin berembus ganjil. Udara di halaman belakang terasa lebih dingin dari biasanya. Langit masih kelabu dan burung-burung enggan berkicau. Larasmi menjemur cucian dengan tubuh lemas, mata merah, dan langkah yang tak seimbang. Sejak malam kedua itu, tidurnya tak pernah benar-benar nyenyak. Suara-suara dari dapur belakang terus menghantuinya, kadang tawa, kadang bisikan, dan yang paling aneh, suara tembang Jawa kuno yang dinyanyikan dengan nada sendu dan lirih, seperti dari dasar tanah. Tembang itu mengalun lambat dengan bahasa yang tak sepenuhnya ia mengerti. Tapi kata-katanya menusuk, layang-layang ngebaki mega. Sing gendong ati lungane nyawa, burung kertas mengisi langit. Yang membawa hati adalah kepergian nyawa. Ia tak pernah mendengar siapa yang menyanyikannya. Tapi setiap kali suara itu muncul, selalu datang dari arah sumur tua di belakang rumah utama. Sumur yang ditutupi pohon kelor besar dan sudah lama tak dipakai. Sejak menikah, Larasmi memang dilarang keras oleh Rumini untuk mendekati sumur itu. Sumur wingit, katanya, airnya tidak boleh diganggu. Larasmi tak pernah berniat melanggar, sampai suara tembang itu membawanya ke tepian sumur. Tanpa sadar, pagi itu, saat matahari baru muncul di sela awan, Larasmi kembali berdiri di hadapan sumur itu. Ia tak tahu kenapa kakinya melangkah ke sana. Rasanya seperti ada yang menarik dari balik perut bumi. Ia mengintip ke dalam sumur. Gelap dalam, tak ada air yang terlihat. Hanya lubang hitam yang seperti memandang balik ke arah wajahnya. Lalu dari dasar kegelapan itu, suara tembang kembali terdengar. Pelan, lembut, dan kali ini diiringi suara-suara aneh lain. Lolongan, desahan napas, dan suara seperti kuku yang menggores batu. Larasmi tersentak. Ia mundur 2 langkah dan buru-buru kembali ke rumahnya. Tapi saat ia berbalik, ia melihat Rumini berdiri di dekat pohon kelor, memegang ember kosong. Matanya sempit, bibirnya menyungging senyum kecil. Sudah kubilang, jangan dekati sumur itu, katanya dingin. Saya nggak sengaja, Bu. Saya cuman... Rumini berjalan pelan mendekat, menatap menantunya dari ujung kaki hingga ujung kepala. Kamu mulai mengganggu tempat yang tidak seharusnya kamu ganggu. Mulai banyak tahu, mulai ingin tahu. Kamu pikir kamu kuat. Larasmi terdiam, ia tahu percuma membela diri. Ia hanya menunduk dan mundur. Besok sore bantu saya cuci kendi dan piring besar di belakang. Jangan cari alasan, ujar Rumini sebelum berlalu. Malam harinya Larasmi kembali diserang mimpi buruk. Dalam mimpi itu ia melihat dirinya berada di dalam dapur tua. Tapi semua benda di dalam dapur itu hitam, arang, dan terbakar. Mangkuk-mangkuk di rak berisi darah, bukan air. Kompor menyala dengan api biru yang berputar ke kiri, bukan ke kanan. Di tengah dapur, Rumini duduk bersila. Tapi wajahnya bukan lagi wajah manusia. Kulitnya kendur, matanya putih semua, dan mulutnya penuh jarum emas yang menancap seperti duri. Ayo Laras, makan lagi. Sayur asam kali ini pakai isian baru. Biar kamu bisa ikut tinggal di sini. Dwiya menyodorkan mangkuk besar pada Larasmi, dan di dalamnya bukan sayur asam biasa, tapi potongan tubuh kecil, menggeliat pelan, seperti janin. Larasmi menjerit dalam mimpi dan terbangun dengan tubuh basah kuyup. Di luar, anjing kampung menggonggong ke arah sumur. Keesokan harinya, sesuai perintah, Larasmi membantu mencuci kendi dan peralatan besar di belakang. Air yang mereka gunakan diambil dari sumur kecil lain di sisi dapur, bukan sumur tua.
Tapi saat Larasmi membungkuk mengangkat piring tanah liat besar, ia mendapati goresan-goresan aneh di bagian bawah piring, seperti simbol atau huruf yang dipahat dengan kuku yang mengelap piring itu. Dan dari sela-sela goresan keluar cairan berwarna merah kehitaman. Cairan itu berbau logam dan amis, bukan darah biasa. Larasmi spontan menjatuhkan piring itu ke tanah. Pecah. Rumini mendekat dengan mata menajam. "Kamu, kenapa? Ada darah, Bu, dari piring itu." Rumini menatap pecahan piring lalu terkekeh pelan. "Kadang tanah juga bisa berdarah. Tanah ini sudah menyimpan banyak hal, Laras." Larasmi mematung. Tubuhnya terasa membeku. "Kamu pikir kamu hanya menikah dengan anak saya?" Lanjut Rumini pelan. "Kamu juga sudah menikah dengan rumah ini, dengan leluhur yang tidur di bawahnya, dengan perjanjian yang sudah dibuat jauh sebelum kamu dilahirkan." Larasmi mundur perlahan. "Perjanjian?" bisiknya. Rumini menunduk, mengambil salah satu pecahan piring, dan mengusapnya ke telapak tangannya hingga telapak itu merah. "Saya anak dari 7 generasi penjaga warisan ini. Warisan yang harus tetap hidup lewat darah perempuan. Tapi kamu bau doa. Bau tanah bersih, kamu mengganggu tatanan." Larasmi ingin lari, tapi tubuhnya seperti ditahan sesuatu. Lalu Rumini mendekat, memegang pundaknya dan berbisik di telinga, "Kalau kamu tidak kuat, kamu akan jadi bagian dari sayur asam berikutnya." Malam itu, Larasmi memutuskan menghubungi seseorang yang selama ini ia hindari. Mak Yarsih, tetangga tua yang tinggal 3 rumah dari ujung jalan. Dulu, Ibu Larasmi pernah bilang bahwa Mak Yarsih paham soal hal-hal gaib. Ia menemui Mak Yarsih diam-diam setelah maghrib. "Ndoro Rumini, dia itu sudah lama masuk jalur hitam, Nduk," kata Mak Yarsih sambil mengunyah sirih. "Dia itu bukan cuma pakai ilmu biasa. Dia ada ikatan dengan penunggu sumur tua di belakang rumah kalian." Larasmi terkejut. "Penunggu sumur?" "Iya, itu bukan sumur biasa. Itu tempat bersemayamnya satu sosok dari zaman dulu. Perempuan yang dulu dikorbankan untuk menjaga kesejahteraan keluarga Rumini." Larasmi menelan ludah. "Apa yang bisa saya lakukan, Mak?" Mak Yarsih menatapnya lekat-lekat. "Jangan makan apapun yang dia buat. Jangan cium bau dupa atau menyan dari arah rumahnya. Dan paling penting, jangan jawab suara tembang yang keluar dari sumur, apapun yang terjadi." Tapi larangan terakhir itulah yang gagal dipatuhi. Malam itu, Larasmi terjaga lagi. Suara tembang kembali mengalun dari sumur. Tapi, kali ini berbeda, tembang itu memakai nama lengkapnya. "Larasmi, Larasmi, turus liramu. Larasmi, Larasmi, tidurlah dirimu." Dan sebelum ia sadar, Larasmi sudah berdiri di jendela. Bibirnya terbuka, lidahnya bergerak sendiri. Ia menjawab, "Iyo, aku krungu." "Iya, aku dengar." Saat kata itu keluar dari mulutnya, angin di luar mendadak berhenti. Dunia seperti ditarik masuk ke dalam perut bumi. Dan dari arah sumur, terdengar jeritan nyaring, bukan jeritan manusia. Larasmi menutup mulutnya. Tapi semuanya sudah terlambat. Perjanjian baru saja dibuka. Dan kali ini darah menantu akan dibutuhkan. Pagi itu, Larasmi terbangun dengan tubuh kaku dan mulut penuh tanah. Ia terbatuk keras, menggigil di atas tikar kamarnya sendiri. Di ujung jarinya ada bekas hitam seperti jelaga. Bibirnya retak dan lidahnya perih seperti habis menggigit logam panas. Ia tak tahu bagaimana bisa kembali ke kamar. Terakhir yang ia ingat, ia menjawab tembang dari sumur. Setelah itu semuanya gelap. Suaminya Wira tak di rumah sejak subuh. Ada pekerjaan bangunan yang memanggilnya sejak fajar. Sehingga pagi itu Laras sendiri bersama Rumini di rumah besar itu. Sepi, hening. Hanya ada bunyi centong kayu di dapur dan sesekali bunyi kelotok kendi yang ditaruh keras di atas tungku. Larasmi mencoba bangkit, namun lehernya terasa berat. Seperti ada tali tak kasat mata melilit di tengkuknya. Lalu ia mendengar suara itu, suara Rumini bersenandung kecil di dapur. Namun bukan tembang Jawa biasa.
Ini terdengar lebih kasar, lebih tua, dan anehnya lebih dingin, seperti mantra. Laras merasa seluruh bulu kuduknya berdiri. Ia mencoba berdiri, berjalan pelan ke arah dapur. Dan di sanalah ia melihatnya. Rumini duduk bersila di lantai dapur. Di depan kendi tanah liat besar yang dipenuhi air. Di sampingnya, satu mangkuk tanah, liat yang sangat ia kenal. Mangkuk sayur asam. Tapi yang mengerikan, cairan di dalamnya bukan kuah kekuningan seperti biasa, melainkan air keruh kehitaman yang sesekali mengeluarkan gelembung merah seperti darah mendidih. Rumini tak menyadari kehadiran Larasmi. Ia mencelupkan jari telunjuknya ke dalam air kendi, lalu mengusap pelan permukaan mangkuk. Setiap usapan diiringi gumaman lirih. Uteran getih, tumancep ing ati. Darah menggumpal, menancap di hati. Tangan Larasmi gemetar, ia mundur perlahan. Tapi Rumini tiba-tiba menoleh cepat, mau kemana? Larasmi mematung, maaf bu, saya cuma mau ambil sapu. Rumini berdiri, tangannya masih basah oleh air kendi. Sapu, untuk apa? Rumah ini sudah bersih. Yang kotor itu bukan lantai, tapi isi rumah ini. Tatapan mata Rumini menusuk. Pupilnya tampak lebih kecil dari biasanya. Pergi dari dapur, ini urusan orang tua. Hari itu Larasmi tak keluar kamar. Ia hanya duduk memeluk lutut, mencoba mengingat-ingat semua nasihat Mak Yarsi. Tapi yang membuat pikirannya makin kacau adalah mimpi aneh, yang terus muncul meski ia hanya tertidur 5 menit. Dalam setiap mimpi, ia melihat dirinya berada di dalam kendi besar. Di sekelilingnya air keruh, dan bayi-bayi tanpa wajah berenang mengelilinginya. Mereka tak bersuara, tapi tubuh mereka penuh lebam dan luka. Mereka seakan menatapnya dengan lubang hitam yang menganga di tempat mata. Setiap ia membuka mulut untuk berteriak, air dari kendi itu menyusup masuk ke dalam tubuhnya. Dan ia merasa perutnya kembung, penuh, berat, seperti mengandung sesuatu yang bukan miliknya. Sore hari, saat ia akhirnya memberanikan diri keluar kamar, ia melihat meja makan sudah tertata rapi, dan di tengah meja semangkuk besar sayur asam mengepul. Aroma khas asam Jawa dan daun melinjo menggoda indera. Namun ada sesuatu yang lain di dalam aromanya. Bau amis yang samar, seperti daging basi yang direbus dengan rempah. Rumini menyambutnya dengan senyum tipis. Makan Laras, kamu kurus. Ini sayur asam kesukaan Wira. Tapi kali ini istimewa. Larasmi mematung. Ia teringat kata-kata Mak Yarsi. Jangan makan apapun yang dibuatnya, jangan cium baunya. Tapi bau sayur itu sudah masuk ke hidungnya. Dan tiba-tiba perutnya mual namun juga lapar. Ada dorongan aneh dari dalam tubuhnya. Seperti bukan ia yang mengendalikan dirinya, tangannya bergerak sendiri, ia duduk, mengambil sendok, mulai menuang kuah ke dalam mangkuk kecil. Bagus, kamu mulai tahu diri, kata Rumini, sambil menyuapkan nasi ke mulutnya sendiri. Sendok itu sudah di dekat bibir Larasmi, tapi tiba-tiba pintu depan digedor keras. 2 kali, 3 kali, disusul, suara parau dari luar. Laras, jangan dimakan, itu bukan sayur manusia, bukan sayur manusia. Laras terperanjat, sendok terjatuh. Kuah tumpah ke meja. Rumini berdiri cepat, wajahnya berubah marah. Suara itu berasal dari Mak Yarsi yang berdiri di depan pintu, menggenggam ikat daun kelor dan cermin kecil. Wajahnya serius. Jauhkan mangkuk. Itu darinya Rumini, bentaknya. Rumini melotot. Kamu lancang Yarsi, ini rumahku. Dan itu menantumu. Bukan untuk dikorbankan. Pertengkaran terjadi. Tapi Mak Yarsi cepat bergerak. Ia mendorong Larasmi ke belakang tubuhnya dan menaburkan abu dupa dari saku kainnya ke arah mangkuk sayur. Seketika, kuah dalam mangkuk mendidih hebat. Dan dari dalamnya muncul sepotong daging gelap dengan kuku panjang. Bukan daging hewan biasa. Larasmi muntah seketika. Lihat itu Laras. Itu bukan sayur. Itu bagian tubuh yang disiapkan untuk jadi jembatan antara dunia ini dan yang di bawah sumur. Teriak Mak Yarsi. Rumini maju, wajahnya berubah hitam seperti terbakar. Kamu mengacaukan segalanya.
Wira tidak akan selamat jika darah ini tidak ditumbalkan. Mak Yarsi menatap tajam. Kamu sudah gila, Rumini. Kau pikir leluhurmu akan puas terus-terusan makan darah menantu? Cepat atau lambat, mereka akan menuntut darahmu sendiri. Tapi Rumini hanya tertawa. Aku sudah siap. Tapi sebelum itu Laras harus lenyap lebih dulu. Dan saat itu lantai rumah bergetar. Angin dingin masuk dari segala penjuru. Tembang dari sumur kembali terdengar. Kali ini sangat jelas, menggetarkan dinding. Uteran getih, raga nyawa Nesira, tumbal sayur asam. Mak Yarsi menarik Laras keluar rumah, tapi Rumini menahan mereka. Tiba-tiba ia menyiramkan sisa air kendi ke tubuh Laras. Tubuh Laras langsung panas seperti terbakar dari dalam. Ia berteriak, kakinya membiru, matanya mendadak gelap. Laras, bangun enduk! Teriak Mak Yarsi. Namun Laras sudah jatuh, tak sadarkan diri. Dan dalam kabut tipis yang menyelimuti sore itu, bayangan dari sumur mulai merayap ke dalam rumah. Mak Yarsi memeluk tubuh Larasmi yang dingin. Kedua mata Larasmi tertutup rapat, namun kelopak matanya bergetar hebat seperti sedang melihat sesuatu yang mengerikan dari balik mimpi. Nafasnya tersengal. Tubuhnya menggigil hebat meski udara sekeliling justru terasa panas. Angin dari arah sumur menembus ke dalam rumah, membawa bau amis dan getar halus seperti suara tangisan bayi. Rumini berdiri di ambang pintu dapur, rambutnya mengembang, wajahnya berlumur keringat. Di tangan kanannya tergenggam sisa air kendi yang kini berubah warna menjadi kemerahan. Ia menggertakkan gigi, matanya tak lepas dari tubuh Laras. Belum waktunya mati, desis Rumini. Kandungannya belum penuh, raga ini baru mulai menjadi wadah. Mak Yarsi menoleh cepat, marah dan ngeri bersatu. Apa yang kau tanamkan dalam tubuhnya, Rumini? Warisan kami, jawab Rumini. Suaranya rendah, bergetar seperti datang dari dua mulut sekaligus. Darah dari leluhurku, daging dan tulang dari mereka yang menunggu giliran untuk hidup kembali. Lalu tanah di bawah tikar tempat Larasmi tergeletak bergetar. Dari celah-celah lantai bambu, muncul ulat-ulat putih sebesar jari, menggeliat naik dan menempel pada kaki Laras. Beberapa masuk ke dalam lipatan kainnya. Mak Yarsi segera menarik seuntai tali kuning dari pinggangnya, mengikatkannya ke pergelangan Larasmi, sambil melafalkan doa-doa pelindung. Ia taburkan serbuk dari kantong kecilnya ke ubun-ubun Laras. Aroma sereh dan daun kelor menyebar cepat, membuat ulat-ulat itu mendesis dan meleleh satu persatu. Kau sudah gila, Rumini. Ini bukan penglaris, ini pembangkitan. Kau jadikan menantumu sebagai bejana, bukan untuk berkah tapi untuk kutuk. Rumini melangkah pelan. Suaranya rendah tapi tajam, karena dia lebih lemah, lebih polos. Perempuan seperti itu tak pantas berdampingan dengan anakku. Dia hanya alat perantara. Dan kau, Yarsi, telah mencampuri urusan darah. Tiba-tiba, dari dalam sumur terdengar jerit panjang, jerit perempuan dan anak-anak yang saling tumpang tindih. Jerit yang tidak mungkin berasal dari makhluk hidup. Tanah di bawah rumah mulai mengeluarkan kabut lembut berwarna abu. Kabut itu merayap ke arah tubuh Laras, berusaha menyusup ke kulitnya lewat pori-pori terbuka. Mak Yarsi berdiri dan membentangkan kedua tangannya. Kalau kau teruskan, Rumini, darahmu sendiri akan dituntut. Rumini tertawa pelan. Itulah harganya. Dan ia tiba-tiba menyiramkan seluruh air kendi ke atas dirinya sendiri. Seketika tubuhnya terguncang hebat. Dari punggungnya keluar tulang-tulang kecil yang menjulur keluar, membentuk semacam sulur yang menyerupai tangan bayi. Rambutnya berubah memutih, kulitnya retak dan mengelupas. Matanya memutih seluruhnya. Ia terjatuh ke lantai sambil merangkak menuju Larasmi yang masih pingsan. Mak Yarsi menancapkan cermin kecilnya ke tanah, memantulkannya ke arah tubuh Rumini. Kilatan dari cermin membuat makhluk itu meraung. Dasar perempuan tua, teriak Rumini dalam bentuk barunya. Kau tak akan bisa menahanku lebih lama. Dan dengan kekuatan yang tak wajar,
Rumini melompat ke arah Makyarsi, menerjangnya seperti binatang buas. Tapi sebelum sempat menyentuh, cermin kecil itu meledak menjadi cahaya tajam, membuat Rumini terdorong mundur. Ia jatuh terguling, tubuhnya terbakar oleh kilatan putih itu. Sementara itu Larasmi menggeliat. Ia mulai sadar namun sesuatu dalam dirinya berubah. Ia membuka mata dan di balik bola matanya, Makyarsi bisa melihat bayangan lain. Bukan lagi Laras sepenuhnya. "Mak," suara Larasmi serak. "Ada sesuatu di perutku." Dia bergerak. Makyarsi memegang perut Laras. Perut itu menggelembung pelan. Ada denyut dari dalam. Tapi bukan denyut kehidupan. Denyut itu terlalu teratur, terlalu dingin, seperti mesin atau mantra yang hidup. "Kau sudah diberi warisan itu," gumam Makyarsi. "Mak, tolong keluarkan. Aku tidak mau punya anak dari iblis." Makyarsi menggigit bibir. Ia tahu warisan daging dan tulang yang ditanam Rumini bukan sekadar guna-guna. Ini media reinkarnasi roh halus dari keturunan Rumini yang telah lama dibangkitkan dari sumur tua. "Masih ada waktu, Laras. Tapi kau harus kuat. Kalau tidak, tubuhmu akan jadi milik mereka selamanya." Tiba-tiba, pintu rumah terbuka keras. Wira berdiri di ambang pintu. Wajahnya pucat, peluh membasahi keningnya. Di belakangnya langit senja memerah pekat seperti terbakar. "Apa yang terjadi di sini?" tanyanya panik. Saat itu juga Rumini yang tadi terguling dan terbakar berubah kembali ke wujud semula. Rambutnya kembali rapi, tubuhnya tak luka. Ia berdiri dan menyambut Wira dengan pelukan. "Tidak ada apa-apa, nak. Ibumu cuma terjatuh tadi. Istrimu pingsan karena kelelahan." Wira melihat Larasmi di pelukan Makyarsi. "Laras, kamu kenapa?" Namun Laras tak bisa menjawab. Ia hanya menatap Wira dengan mata nanar, masih menahan denyut keras dari perutnya yang mengandung kutuk. Makyarsi tahu waktu mereka tidak banyak. "Wira," katanya cepat, "dengarkan saya. Istrimu sedang dalam bahaya. Ada yang jahat yang ditanamkan ibumu ke dalam tubuhnya." "Ma," potong Rumini, suaranya tinggi. "Jangan sembarangan bicara. Kau datang-datang menuduh merusak rumah tangga anakku." Wira bingung. Matanya berpindah-pindah dari wajah ibunya ke wajah Makyarsi, lalu ke tubuh Larasmi yang terbaring lemah. "Sudah cukup," bentak Wira. "Aku tak tahu apa yang terjadi, tapi semua ini berlebihan." Makyarsi mendekati Wira. Ia pegang bahunya. "Nak, kalau kamu benar-benar cinta Laras, kamu harus ikut aku malam ini ke Alas Pagerwesi. Hanya di sana warisan itu bisa dihentikan. Kalau tidak, anakmu kelak bukan manusia." Wira tertegun. Rumini menahan napas. "Jangan percaya padanya. Dia hanya dukun tua. Ibumu ini darah dagingmu sendiri." Wira menatap Laras, lalu menunduk. "Aku ikut," katanya lirih. "Demi Laras." Makyarsi mengangguk pelan. Rumini hanya tersenyum tipis. "Baiklah, tapi kalian harus tahu, siapapun yang berani menentang warisan leluhur akan membayar dengan darahnya." Malam itu langit tak berbintang. Hanya ada suara angin dan jerit samar dari arah sumur tua yang tertutup rapat dengan papan-papan berat. Dan di balik sumur itu, tulang-tulang kecil mulai tersusun membentuk bentuk baru siap menagih tubuh yang sedang mengandung mereka. Malam menggulung desa menebar sunyi yang ganjil. Kabut turun lebih pekat dari biasanya, seolah seluruh alam ikut menahan napas atas apa yang akan terjadi. Wira menyusuri jalan setapak bersama Makyarsi dan Larasmi yang terbungkus kain tebal. Tubuh Laras masih lemah, tapi ia memaksa duduk dalam gendongan pikul. Perutnya kadang berdenyut seperti menahan detakan lain yang bukan berasal dari jantungnya. Alas Pagerwesi terbentang seperti dunia yang terpisah dari desa. Pohon-pohon besar berdiri angker. Akar mereka menjulur seperti tangan tua yang hendak mencengkeram. Di antara dedaunan, suara gemerisik terdengar bukan seperti angin, tapi seperti bisikan-bisikan lirih dalam bahasa yang sudah lama dilupakan manusia. "Tempat ini," Wira berbisik, menatap sekeliling. "Kenapa terasa seperti mengintai kita?"
Mak Yarsi menancapkan tongkat kayunya ke tanah. Karena hutan ini memang hidup, Nak. Ia menyimpan rahasia darah yang ditanam oleh banyak dukun sebelum kita lahir, termasuk darah ibumu. Mereka berjalan lebih dalam, kabut menebal, laras menggeliat. Matanya sempat terbuka dan ia melihat sosok tanpa kepala berdiri di antara pohon randu besar, menggenggam kendi dari tanah liat yang meneteskan darah. Wira menoleh cepat, tapi sosok itu sudah lenyap. Apa itu barusan? Bisiknya panik. Penunggu, jawab Mak Yarsi tanpa menoleh. Mereka sedang menilai apakah kau layak menyelamatkan istrimu atau hanya jadi tumbal baru. Langkah mereka berhenti di tengah lingkaran batu besar yang tertutup lumut. Di tengahnya ada lubang tanah kecil seperti liang kubur. Mak Yarsi mulai merapal doa. Ia taburkan garam, bunga 7 rupa, dan sejumput rambut laras ke dalam lubang itu. Disinilah rahasia Rumini dikubur, gumamnya. Tempat pertama ia menanamkan tulang dan daging keturunan leluhurnya. Wira menatap Mak Yarsi dengan mata membelalak. Maksud Mak, ibu saya bukan manusia biasa. Mak Yarsi menatapnya lekat-lekat. Ibunya Rumini adalah dukun pembelah. Ia dulu menyatu dengan jin jahanam bernama Ki Ranggageni. Jin yang haus raga perempuan. Setiap keturunan perempuannya harus mewariskan satu rahim agar roh tua itu bisa hidup kembali dalam bentuk baru. Laras adalah wadah selanjutnya. Tiba-tiba, tanah di bawah kaki mereka bergetar. Dari lubang kecil itu muncul asap hitam berbentuk pusaran. Suara tangisan bayi menggema dari dalamnya, namun tangisan itu berat, parau dan bersamaan terdengar tawa pria tua. Larasmi membuka mata. Matanya bukan lagi miliknya. Suara dari mulutnya terdengar dalam bahasa asing. Kalian terlambat. Tubuh ini sudah menjadi milikku. Tinggal menunggu hari purnama. Mak Yarsi menggigit ujung lidahnya, menyemburkan darahnya sendiri ke atas api dupa. Ia berteriak, "Aku memanggil roh penjaga alas, kembalikan anak ini. Bakar warisan darah iblis itu sekarang." Api dari dupa membesar dan menyambar ke arah tubuh Larasmi. Tapi tubuh itu terangkat sendiri, melayang setengah meter dari tanah, diikuti suara tawa bergema yang mengguncang seluruh hutan. "Kau berani melawan keturunan Ranggageni?" Suara itu menggelegar keluar dari dada Laras. "Aku telah menyatu, wanita ini sudah menjadi raga baruku." Wira maju memeluk tubuh Laras yang melayang. "Laras, dengarkan aku suamimu, kau bukan dia. Lawan Laras, demi bayi kita, demi hidupmu." Tubuh Laras bergetar hebat. Perlahan-lahan ia mulai menunduk. Tangannya mencengkeram perutnya sendiri. Darah keluar dari mulutnya, tapi ia tetap berusaha bicara. "Long." Mak Yarsi mengambil pecahan kaca cermin kecil dan menggambarkan segitiga di tanah. Di dalam segitiga itu, ia bacakan doa pemutus warisan darah, lalu dengan cepat menusukkan duri randu ke jari Laras. Darahnya menetes ke tanah. Suara jeritan kembali menggelegar dari dalam tubuh Laras, dan tiba-tiba gelap. Semua api padam. Suara lenyap. Hutan seperti mati sesaat. Wira mencari-cari dalam gelap. "Mak Laras." Tiba-tiba sinar rembulan menerobos kabut, dan di sana Laras sudah terduduk lemas di tanah, menangis. Mak Yarsi berlutut memeriksa denyutnya. Dia sadar, tapi ini belum selesai. Wira memeluk istrinya erat. Mak Yarsi menatap lubang di tengah lingkaran batu. Asapnya mulai membentuk wajah-wajah Rumini. "Aku tahu kalian akan datang ke sini," ucap wajah itu. "Tapi itu tak akan menghentikanku. Kalian cuma memotong satu cabang dari pohon, sementara akarnya sudah dalam di tubuh Laras." Mak Yarsi meludah ke tanah. "Kau sudah mulai kalah, Rumini." "Belum, Yarsi," bisik wajah itu sebelum menghilang. "Purnama tinggal 2 hari. Saat darah benar-benar matang, dia akan lahir." Dan asap itu lenyap, meninggalkan hawa dingin yang menggigit. Wira menggenggam tangan istrinya. "Apa yang harus kami lakukan, Mak?" Mak Yarsi berdiri.
kita harus kembali ke rumahmu. Di sanalah segalanya dimulai dan akan berakhir. Kita harus musnahkan sumbernya, semangkuk sayur asam itu. Tempat santet pertama kali ditanamkan. Wira mengangguk. Tapi di sudut hatinya, ia tahu ibunya tak akan membiarkan mereka melakukan itu dengan mudah. Dan malam pun semakin menebal. Langkah mereka kembali ke desa, tapi bayangan dari alas pagar wesi tetap mengikuti. Diam-diam menyusup di balik pohon, menunggu purnama. Wira tak henti menoleh ke belakang. Sepanjang jalan pulang, dari alas pagar wesi hawa dingin masih menguntit dari belakang punggungnya. Laras berjalan pelan, dipapah di sisi kiri oleh Wira, di sisi kanan oleh Makyarsi. Perutnya semakin membesar, terlalu cepat dari usia kehamilan normal. Sesekali ia meringis, menggenggam erat perutnya seperti ada yang mencakar dari dalam. Wira, todil siente bergerak, bisik Laras dengan suara lemah. Bukan gerakan bayi, ini kui seperti tangan secakar. Makyarsi melirik cepat. Kita harus cepat. Hari ini bulan nyaris penuh. Jika tak kita patahkan jalur santetnya malam ini juga, purnama besok bisa jadi hari lahir bukan untuk bayi manusia, tapi untuk bayangan dari dunia lain. Begitu sampai di rumah, Wira langsung mengunci semua pintu. Ia menutup jendela dengan kain putih, menaburkan garam dan bubuk kapur sirih di setiap sudut ruangan, seperti yang diperintahkan oleh Makyarsi. Laras dibaringkan di kamar, sementara Makyarsi mengajak Wira ke dapur. Di sana, di atas lemari tua, masih tergantung panci tanah liat. Tempat Rumini biasa memasak sayur asam. Ini dia sumbernya, gumam Makyarsi. Disinilah tempat ibumu menanam racun santet pertama kali. Bubuk hitam dari dukun Telaga Getih. Dimasukkan ke dalam rebusan sayur, menyatu dengan asam dan belimbing wuluh. Lalu masuk ke tubuh Laras lewat suapan pertama. Dari situ santet bertumbuh seperti pohon, membuat akarnya menjalar ke setiap aliran darah. Wira menatap panci itu. Ada bekas gosong aneh di dasar panci, seperti guratan wajah, dan matanya berkedip. Makyarsi mengangguk. Dia masih tinggal di dalam sana. Wira gemetar. Apa yang harus saya lakukan? Kau harus masak ulang sayur asam itu, persis seperti ibumu buat. Tapi kali ini dengan niat pembalikan. Kita akan pakai darah dari keturunan terakhir, yaitu Laras, sebagai penawar. Masakan ini harus dimakan oleh ibumu sendiri, agar santet kembali ke asalnya. Wira menelan ludah. Bagaimana saya bisa buat ibu makan itu? Biarkan saya yang atur. Tapi masakannya harus selesai sebelum tengah malam. Tanpa membuang waktu, Wira mulai menyiapkan bahan. Ia rebus air, siapkan asam muda, potong kacang panjang, labu siam, dan irisan belimbing wuluh. Sementara itu, Makyarsi menggores jari Laras dengan ujung duri jambu dan meneteskan beberapa tetes darah ke dalam panci. Begitu darah menyatu dengan kuah asam, aroma dapur berubah. Bukan aroma segar dari masakan, tapi bau anyir, seperti bangkai tikus dicampur kemenyan. Uap dari panci melingkar-lingkar, membentuk wajah perempuan yang menjerit dalam diam. Wira terus aduk, walau tangannya gemetar. Makyarsi menggenggam pundaknya. Jangan takut, terus aduk. Arah putaran harus ke kiri, itu arah waktu mundur, arah baliknya kutukan. Seketika lampu di dapur mati. Petromax meletup, dapur gelap. Dari arah ruang tengah terdengar suara langkah kaki. Berat, pelan, tapi pasti. Seolah kaki yang berjalan tanpa daging menyeret lantai dengan kuku panjang. Laras berteriak dari kamar. Wira, dia di sini. Wira berlari keluar, melihat Laras melayang setengah meter di atas tempat tidur. Rambutnya menjuntai ke atas, dan matanya membelalak merah. Tapi bukan dia yang berteriak, itu suara Rumini. Kalian kira bisa membalikkan warisan darah ini? Kalian kira sayur asam ini cuma makanan? Tidak. Ini pintu. Pintu tempat Rangga Geni masuk. Tubuh Laras terhentak keras. Dinding kamar bergetar, jendela pecah, segala benda beterbangan. Makyarsi menerobos masuk sambil menggenggam kendi kecil, berisi air dari pagar wesi.
Ia siramkan seluruh isinya ke tubuh Laras. Jeritan panjang terdengar, diikuti cahaya putih menyilaukan. Tubuh Laras terhempas ke lantai, pingsan. Mak Yarsi berbalik. "Wira, sayurnya. Ayo kita antar." Panci ditutup. Dibungkus daun pisang dan kain putih, lalu Wira membawanya ke rumah Rumini. Mereka tiba menjelang tengah malam. Rumah itu gelap, sepi. Tapi begitu pintu diketuk, terbuka sendiri. Di dalam, Rumini sudah duduk di kursi goyang tersenyum. "Aku tahu kalian datang," ujarnya pelan. "Dan aku tahu apa yang kalian bawa." Mak Yarsi mengangguk. "Makanlah. Ini masakan terakhir dari anakmu. Dia ingin kau menikmatinya." Rumini tertawa kecil. "Begitu ya, jadi kalian ingin aku memakan ulang pintu kematianku sendiri?" Tapi ia tetap menyendok satu suapan. Begitu kuah sayur menyentuh lidahnya, wajah Rumini berubah. Matanya membelalak. Tubuhnya bergetar. Dari kulit tangannya muncul urat hitam seperti akar yang keluar. Ia muntah darah. "Ar!" Tiba-tiba tubuhnya melayang, terangkat ke atas, dan dari mulutnya keluar asap hitam pekat, bentuk kirangga geni yang meraung dalam wujud setengah wajah. Mak Yarsi segera membaca doa pelepas, mengurung asap itu dalam kendi kedua. Ia segel dengan darah ayam hitam dan menguburnya di bawah pohon randu di halaman Rumini terhempas. Matanya kosong. Ia terdiam. Wira mendekat. "Ibu." Rumini tersenyum lirih. "Maafkan ibu, nak. Ibu cuma tak ingin kehilanganmu seperti ayahmu dulu." Lalu matanya tertutup. Ia tidak bernapas lagi. Santet telah kembali pada asalnya. Tapi Wira dan Laras tahu, warisan ini belum sepenuhnya usai. Purnama belum berlalu. Dan di dalam perut Laras, sesuatu masih bergerak tak wajar. Wira duduk di sisi tempat tidur, memegangi tangan Laras yang masih pucat dan dingin. Tubuh istrinya sempat tak sadarkan diri selama hampir 2 jam setelah insiden di rumah Rumini. Meski santet telah dibalik dan Rumini sudah tiada, denyut tak wajar dari dalam kandungan Laras tak berhenti. Justru semakin kuat, seperti ada 2 detak jantung yang tidak seirama. Mak Yarsi duduk bersila di sudut kamar, membaca wirid pelan. Suaranya lirih namun tegas, memecah malam yang kini benar-benar sunyi. Tak ada jangkrik, tak ada suara angin, hanya detak jarum jam tua yang menggantung di dinding. 12 malam purnama. Laras menggeliat pelan, membuka mata dengan napas terengah. Wira ada yang mencoba keluar. Sekarang perutnya menegang, seperti hendak melahirkan, namun terlalu cepat, terlalu asing. Wira panik menoleh ke arah Mak Yarsi. "Mak, bagaimana ini? Dia belum cukup bulan." Mak Yarsi segera bangkit, mendekat dengan kantung kain hitam. "Ini bukan kelahiran biasa, jadi ini perebutan raga. Ruh yang selama ini tertanam masih mencoba lahir, walau wadahnya belum sempurna. Santet mungkin sudah dibalik, tapi sebagian warisan Rangga Geni sudah sempat tumbuh di dalam rahim Laras." Tiba-tiba, darah mengucur deras dari tubuh Laras. Tapi bukan darah merah. Warnanya hitam pekat, kental, dan berbau seperti besi berkarat. "Ambil." "Cermin," perintah Mak Yarsi. "Letakkan di bawah perutnya." Wira buru-buru mengambil cermin kecil dari meja rias dan meletakkannya seperti yang diminta. Dan di sana, tampak bayangan janin yang berputar-putar dalam pusaran hitam. Bayi itu memiliki wajah, namun tidak memiliki bayangan tubuh. Di dalam cermin, hanya terlihat kepala dan tangan yang menempel di udara. "Mak, apa artinya ini?" Suara Wira gemetar. "Itu anak tanpa bayangan. Ia bukan makhluk hidup. Ia bukan pula arwah. Ia adalah bentuk perpaduan antara benih manusia dan warisan iblis. Dan jika ia berhasil lahir, maka tubuh Laras akan menjadi miliknya sepenuhnya." Tiba-tiba, Laras menjerit keras. Kamar bergetar. Angin ribut masuk dari jendela yang terbuka sendiri. "Semua lilin padam. Cermin retak," Mak Yarsi berteriak. "Cepat, kita harus potong jalur kelahirannya sebelum tubuh Laras diambil alih."
Ia mengeluarkan sebilah keris kecil berbungkus kain putih. Ujung kerisnya ia lumuri campuran minyak cendana, garam pagar wesi, dan darah ayam cemani. Ia arahkan ujung keris ke perut Laras bukan untuk melukai, tapi untuk menusuk bayangan di cermin. Dengan ini, aku putuskan tali iblis yang menyambung janin tanpa bayangan. Begitu keris menyentuh cermin, cahaya menyilaukan meledak dari dalam bayangan. Laras kejang-kejang, tubuhnya mengangkat sendiri dari kasur. Jeritan bukan berasal dari mulutnya, tapi dari rahimnya. Makhluk itu berusaha lahir. Tangannya mencakar dari dalam kulit perut Laras. Kulit Laras menegang, muncul benjolan-benjolan seperti akan robek. Wira menahan tubuh istrinya sambil menangis. "Tolong jangan ambil dia. Dia istri saya, dia ibu dari anak saya." Tiba-tiba terdengar suara, lembut tapi menghujam. "Aku bukan ibu dari anakmu." Itu suara Laras, tapi bukan Laras. Matanya gelap, suaranya datar. "Yang kau kandung bukan darahmu," teriak Mak Yarsi. Itu titipan dendam. Dan sekarang waktunya kami yang mengusirnya. Ia membacakan doa terakhir lalu menancapkan keris itu ke lantai, tepat di bawah bayangan cermin yang mulai terbakar sendiri. Api putih menyala, membentuk pagar cahaya. Jeritan dari dalam tubuh Laras terdengar mengerikan. Makhluk itu berusaha kabur lewat tenggorokan, tapi asap hitam terhalang cahaya. Ia menjerit berputar lalu akhirnya menghilang menjadi debu. Tubuh Laras terjatuh. Napasnya terengah, tapi perlahan darah berhenti mengalir. Wira memeluk tubuh istrinya. "Laras, kamu dengar aku?" Laras membuka mata. Air mata mengalir. Ia mengangguk. "Apa? Sudah pergi?" Mak Yarsi menatap cermin yang kini pecah menjadi 7 bagian. Di setiap pecahannya tampak satu wajah. Wajah anak-anak yang belum sempat lahir. Wajah yang tak memiliki bayangan. "Satu sudah kita musnahkan," gumam Mak Yarsi. "Tapi jangan lupakan, Rumini bukan satu-satunya pewaris Ranggageni. Di luar sana, masih ada keturunan lain. Dan jika salah satu dari mereka menyatu lagi, dengan anak tanpa bayangan, kutukan ini bisa hidup kembali." Wira mengepalkan tangan. "Saya tidak akan biarkan. Saya akan lindungi Laras. Anak kami nanti harus benar-benar milik kami, bukan milik iblis." Mak Yarsi menepuk bahunya. "Kalau begitu jaga Laras sampai hari kelahiran. Pastikan bayangan anakmu nanti hadir." Wira mengangguk. Namun dari luar rumah, angin malam berhembus dingin. Di kejauhan suara tangisan bayi samar terdengar, seolah dari ujung desa atau dari balik pohon randu tempat kendi santet dikubur. Malam itu angin berhembus lebih dingin dari biasanya. Bayangan-bayangan pepohonan bergoyang-goyang, seakan menari dengan irama gaib. Wira duduk termenung di ruang tamu, menunggu kabar dari Laras yang sedang beristirahat di kamar. Selama beberapa hari terakhir, kondisi Laras membaik, namun ada ketegangan yang tak bisa hilang dari wajahnya. "Wira," suara pelan terdengar dari pintu kamar, membuatnya terkejut. Laras melangkah keluar. Wajahnya sedikit pucat tapi ada cahaya berbeda di matanya. "Aku ingin bicara." Wira segera berdiri, mengajak Laras duduk di kursi goyang dekat perapian kecil. "Bagaimana perasaanmu?" Laras menghela napas panjang, menatap ke api yang berkobar kecil. "Aku merasa sesuatu masih belum selesai. Malam-malam aku mendengar tangisan bayi. Suara itu terus mengganggu tidurku." Wira mengernyit. "Suara yang kau dengar dari mana?" "Aku yakin dari pohon randu di halaman. Sejak kendi santet itu dikubur, tangisan itu muncul, seperti jeritan jiwa yang terperangkap," jawab Laras. Mak Yarsi yang duduk di sudut ruangan, dengan mata tertutup membuka matanya pelan. "Itu pertanda kutukan belum benar-benar sirna. Kendi yang kami kubur memang menahan roh jahat, tapi roh itu berusaha bebas, mencari celah. Hari itu ketiganya sepakat untuk melakukan ritual terakhir di bawah pohon randu." Mak Yarsi menyiapkan sesajen, membakar kemenyan dan menyebarkan bunga melati di sekeliling pohon.
Wira dan Laras berdiri berpegangan tangan, bersiap menghadapi yang tak kasat mata. Mak Yarsi mulai membaca mantra dengan suara bergema, mengundang kekuatan alam dan leluhur untuk mengusir roh jahat. Angin bertiup kencang, daun-daun berdesir seolah ikut melantunkan doa. Tiba-tiba dari balik bayangan pohon, muncul sosok samar wanita berpakaian kusam dengan mata merah menyala. Wujud Rumini, mertua yang telah tiada. "Kenapa kau ganggu kami lagi?" Suara Wira bergetar namun penuh tekad. Rumini tersenyum penuh dendam. "Kau pikir aku akan membiarkan kutukanku sirna begitu saja? Aku adalah warisan darah Rangga Geni, dan aku akan hidup selamanya." Laras melangkah maju, suaranya tegas. "Kami telah membalikkan racunmu, membebaskan diriku dan bayiku dari belenggumu. Ini bukan perangmu lagi." Rumini tertawa, bayangannya mulai memudar. "Ini bukan akhir. Aku akan kembali dalam darah, dalam daging, dalam jiwa." Mak Yarsi mengangkat kendi hitam yang baru dibuat. "Tidak, kali ini kami mengikatmu dengan mantra penjaga. Kau tak akan pernah bebas." Mantra terus dipanjatkan, asap kemenyan mengepul membentuk lingkaran cahaya putih. Sosok Rumini meraung kesakitan, lalu lenyap bersama hembusan angin malam. Hening menyelimuti, tangisan bayi itu menghilang. Pohon randu kembali tenang, namun getar mistis masih terasa di udara. Beberapa minggu kemudian, Laras melahirkan dengan selamat di rumah sendiri. Bayinya sehat, menangis dengan suara manusia biasa, dan yang paling penting, bayinya memiliki bayangan. Wira memeluk Laras, air mata bahagia mengalir di pipinya. "Kita sudah melewati semua ini, Nah. Kita menang." Laras tersenyum, menggenggam tangan suaminya. "Ini bukan hanya kemenangan kita. Ini adalah awal baru untuk keluarga kita. Bebas dari warisan gelap itu." Namun di sudut kamar, terlihat bayangan samar yang mengintip. Bukan bayangan bayi, melainkan sosok hitam kecil yang tersenyum penuh rahasia. Cerita itu memang telah usai, tapi legenda sayur asam mertua dan santetnya tetap hidup dalam bisik-bisik malam di desa itu.